Jadi pasar global itu pasti melihat bahwa ini perusahaan yang sangat sehat. Jadi wajar dong kalau investor-investor global memberikan dana pinjaman yang begitu besar karena dia punya kemampuan yang begitu besar untuk membayar ya. Lalu yang kedua, saya kira yang perlu dilihat oleh para investor adalah potensi tambang. Bakal diakuisisi, Freeport targetkan tambang bawah tanah bakal beroperasi 100% pada 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak tertinggal informasi lainnya dari Jurnal 12. Rapat Komisi 7 DPR Republik Indonesia bersama Holding Pertambangan pada Selasa 30 Juni 2020 lalu sempat diwarnai ketegangan. Anggota Komisi 7 DPR Republik Indonesia fraksi Demokrat, Muhammad Nasir sempat meminta Direktur Utama Holding Tambang BUMN atau MAIN ID, Oryas Petrus Mudak untuk angkat kaki dari ruang rapat. Tensi tinggi ini bermula dari saat Oryas sedang memaparkan kinerja Holding Pertambangan diinterupsi oleh Nasir yang ingin meminta penjelasan tentang akuisisi Freeport Indonesia. Nasir menilai langkah Holding Pertambangan untuk mengakuisisi PT FI dan kemudian menutup kewajiban membayar angsuran akuisisi dengan utang merupakan langkah yang tidak baik. Oryas sendiri sebenarnya sedang menjelaskan bahwa langkah menerbitkan Global Bond untuk refinancing utang membayar Freeport merupakan salah satu mitigasi holding di tengah situasi pandemi COVID-19. Namun Nasir menilai langkah utang untuk menutup utang sama saja dengan menggadaikan aset-aset negara. Oryas menjelaskan instrumen obligasi bukanlah utang dengan ikatan aset kolateral sebagai jaminan. Praktik penerbitan utang seperti ini adalah hal yang wajar dilakukan oleh korporasi dimanapun. Namun Muhammad Nasir terus bertanya terkait kemampuan MAIN ID membayar utang. Ia juga mempertanyakan cara dan mekanisme penerbitan utang obligasi yang tak menggunakan kolateral. Tak puas dengan jawaban Oryas, Nasir pun sempat menggebrak meja dan menyuruh Oryas meninggalkan ruang rapat. Menanggapi hal itu, pengambilan saham PT Freeport Indonesia atau PT FI tidak hanya sekedar masalah merah putih, tetapi ada pengembangan yang harus dilakukan. Demikian disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dalam webinar Kingdom Business Community pada Kamis 2 Juli 2020. Erick Thohir juga telah menyampaikan hal tersebut kepada Direktur Utama Holding Tambang BUMN atau MAIN ID, Oryas Petrus Mudak. Menurutnya, pengambil alihan saham Freeport itu bukan sekedar kepemilikan. Menurutnya, dengan penguasaan mayoritas di Freeport ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Kendati demikian, PT Freeport Indonesia atau PT FI tengah mengembangkan tambang bawah tanah. Perusahaan itu pun menargetkan tambang bawah tanah bisa beroperasi penuh dalam 2 tahun ke depan. Direktur Utama Freeport Indonesia, Tony Wenas, menyebut proses transisi tambang bawah tanah sudah berjalan sejak 2019. Pihaknya menargetkan operasional tambang tersebut bisa mencapai 75% pada tahun depan. Dengan begitu, Freeport bisa mengoperasikan 100% tambang bawah tanah pada 2022. Tony mengatakan pada 2021 produksi 110.000 ton per hari hingga 160.000 ton per hari, pada 2022 bisa 200.000 ton per hari. Di samping itu, Tony menyatakan Freeport Indonesia tetap beroperasi meski pandemi corona belum berakhir. Pasalnya perusahaan berkontribusi hingga 90% terhadap pendapatan daerah Mimika dan 45% terhadap pendapatan Provinsi Papua. Selain itu perusahaan menyetor dana sekitar 2 triliun rupiah ke pemerintah pusat. Setoran tersebut berupa pajak, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dan pungutan lainnya. Pasalnya, perusahaan memperkerjakan 25.000 orang karyawan. Lebih lanjut, Tony mengatakan Freeport Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga roda perekonomian di dalam negeri. Namun pihaknya tetap khawatir terhadap penyebaran virus corona. Oleh karena itu, dia terus menekankan pentingnya protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas operasional.